Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami majelis jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Kiranya kebaktian hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dan bila di antara saudara ada yang berkerinduan untuk menjadi anggota PKP Jemaat Sadang serta menjalani pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat setelah ibadah selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita pada hari ini menggunakan tata kebaktian minggu model keempat dengan tema terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan NKB 2 bait 1 dan 2. Hai mari semua. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, nas pembimbing dalam kebaktian minggu pagi ini diambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Dan firman Tuhan itu berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengarlah hukum Allah yang dibacakan dari Bilangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Amin. Mari kita sambut hukum Allah dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua.
ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalan padaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu padaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menemukan sebagai tanda tertarik. Di dalam kesesatan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Hidup Jemaat nomor 37 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kini dengarkanlah firman Tuhan yang memberitakan anugerah pengampunan bagi kita, sebagaimana disampaikan melalui Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan yang menjadi anugerah pengampunan diberitakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizin, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri dan dengan sukacita
menyanyikan Praise and Worship sejauh timur dari barat. Mari saudara kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu sebab di minggu pagi hari yang indah ini Tuhan bersama-sama memberikan kami kesempatan untuk dapat kembali menaikkan bakti dalam lantunan tembang pujian, dalam kerendahan hati untuk menyampaikan doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Dan sesaat lagi bersama dengan orang-orang yang kami kasih, kami akan kembali mendengar dan merenungkan sabda kebenaran. Namun dalam kelemahan kami memohon, berkatilah dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami dapat mengerti, dapat memahami, serta melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba untuk menyampaikan berita kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian yang disampaikan dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Sabda Allah disampaikan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus,
yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Maka berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya di dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Menurut Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, apakah setiap orang Kristen bisa berdoa? Bisa. Saya pun percaya bahwa setiap orang Kristen pasti bisa berdoa. Walaupun tidak semua doa yang disampaikannya atau tidak semua ucapan-ucapan doa disampaikan dengan lancar, saya yakin semua orang Kristen bisa berdoa. Tidak-tidaknya doa dengan kalimat yang pendek, kalimat yang sederhana, menurut saya tidak ada orang Kristen yang tidak bisa berdoa. Pasti bisa. Namun Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita bisa berdoa, bahkan kita dari sejak semalam minggu diajari supaya kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Kita diminta bukan hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan dan mungkin juga kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara, apa yang menjadi alasan Bapak Ibu dan saudara ketika Bapak Ibu dan saudara berdoa untuk orang lain? Apa kira-kira? Apa Bu? Karena peduli. Apa lagi? Apa yang di alasan itu Bapak ketika Bapak Ibu harus mendoakan orang lain? Bung Ferry, kalau Bung Ferry berdoa untuk orang lain, alasannya apa? Karena mengasihi. Pak Halil, kalau Pak Halil harus mendoakan orang lain, karena apa? Alasannya hidup. Hidup dengan yang ini atau hidup dengan yang ini? Hidup dengan semuanya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita berdoa untuk orang lain pasti kita punya alasan. Tidak sekonyong-konyong kita berdoa tanpa kita punya alasan tersendiri. Apakah alasan itu menunjukkan kepekaan kita, menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain, maka itulah menjadi alasan kita. Saya berdoa untuk Pak Arli.
Saya berdoa untuk Pak Ben, saya berdoa untuk Pak Ben, karena saya punya alasan. Dan saya kira tanpa alasan seseorang tidak mungkin juga menyampaikan doa-doanya dengan menyebut nama orang-orang yang mungkin dia kenal. Pasti ada alasannya. Apakah kemudian orang yang dia kenal itu sedang sakit, orang yang dia kenal itu sedang merasakan kebahagiaan, orang yang dia kenal itu mungkin sedang mengalami pergumulan, dan pergumulan itu disampaikan kepada dia atau disampaikan kepada kita. Disitulah kita berdoa. Demikian pula Bapak Ibu dan Saudara, bagian yang kita baca adalah sepenggal kisah yang disampaikan oleh Injil Yohanes tentang doa Yesus Kristus untuk murid-murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan Saudara, alasan apa yang melatar belakangi Yesus mau mendoakan murid-murid? Kalau majelis jemaat mendoakan jemaatnya sudah biasa, tapi jemaat mendoakan majelis jemaatnya saya tidak tahu. Tapi kalau sekarang adalah Yesus mendoakan murid-muridnya, kira-kira alasannya apa ya Bapak Ibu Saudara? Karena alasan apa Yesus mendoakan murid-murid? Karena Yesus mengasihi murid-murid. Ya. Karena apa lagi Yesus mendoakan murid-murid? Karena Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Sehingga karena alasan itulah kemudian Yesus mendoakan murid-murid. Supaya apa kalau begitu? Supaya dikeluarkan. Alasan pertama Bapak Ibu dan Saudara, ayat 11 mengungkapkan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Sederhana. Karena akan ada perpisahan, dan perpisahan itu akan terjadi kekal. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia menjalani realitas seperti biasa. Tapi murid-muridnya akan dibiarkan di dunia untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka, untuk melanjutkan tugas mereka, untuk melanjutkan perintah bersaksi tentang pekerjaan Allah kepada orang-orang di dunia ini. Di dunia dirasa tidak aman Bapak Ibu dan Saudara, karena ada begitu banyak godaan yang dapat membawa dan menuntun para murid dan termasuk juga orang-orang percaya untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus mendoakan murid-muridnya yang akan ditinggalkan di dunia, supaya mereka tidak kembali jatuh ke dalam dosa, supaya mereka diberikan rasa aman. Karena sekecil apapun Bapak Ibu dan Saudara, ketika murid-murid itu jatuh ke dalam dosa, maka itu bisa menjadi batu sandungan bagi mereka untuk dapat masuk dalam jaminan kerajaan Allah yang Allah sediakan sendiri. Itulah sebabnya Yesus berdoa untuk para muridnya, supaya mereka tidak dipisahkan dari bagian yang sudah disediakan oleh Allah sendiri. Dan oleh karena itulah agar mereka juga memperoleh rasa aman, baik ketika mereka menjalani hidup, terlebih ketika mereka melakukan tugas dan panggilan mereka, memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana yang Yesus telah mulai dan awali. Itu alasan pertama. Sehingga kemudian Yesus mendoakan murid-murid. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasih, siapapun yang mendoakan seseorang, mau orang yang doanya begitu luar biasa indah, mau seorang pendeta yang doanya semacam seorang pujangga yang berpuisi dan bersajat, jika tidak ada kerjasama, maka doa itu bisa menjadi sia-sia. Artinya, sekalipun yang berdoa untuk murid-muridnya adalah Yesus sendiri, gurunya sendiri, panutannya sendiri, tokoh yang penuh teladan itu sendiri, jika murid-murid tidak membangun keselarasan dalam doa seperti yang Yesus lakukan, maka doa Yesus akan menjadi sia-sia. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan saudara kita yang sakit, kita mendoakan mereka yang terbaring di rumah sakit, tetapi oleh karena orang yang terbaring di rumah sakit
supaya menjadi sarana kesembuhan bagi saudara saya ini. Tapi saudara yang kita doakan tidak mau makan, saudara yang kita doakan tidak mau minum obat, obatnya malah dibuang ke kolong tempat tidur. Sembuh tidak kira-kira Bapak Ibu dan Saudara? Bisa iya, bisa tidak. Kalaupun harus sembuh, mungkin waktunya panjang. Harus ada kerjasama. Jika kita ingin bahwa doa yang dinaikkan oleh seseorang, oleh kita, termasuk doa yang disampaikan Yesus itu mendatangkan faedah, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, maka kita harus bekerja sama, menyelaraskan doa yang dinaikkan itu dengan aktivitas dan kehidupan spiritualitas kita sehari-hari. Pepatah sederhana mengatakan berdoa dan berusaha. Tidak ada Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, orang hanya berdoa saja tiba-tiba besok dihantar uang 1 kali, tidak mungkin. Harus ada upaya dan kerjasama di antara yang didoakan dan yang harus dikerjakan. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara, bagian yang kita baca saat ini juga mau menjelaskan kepada kita. Dalam ayat yang sama, di ayat yang ke-11, Yesus menyampaikan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu." Lalu kemudian dilanjutkan dengan baris berikutnya, yaitu nama yang telah Kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu dan saudara, doa Yesus itu punya makna untuk murid-muridnya. Doa Yesus itu telah membuka jalan perjumpaan kita. Perjumpaan kita dengan Bapa, perjumpaan yang kekal kita dengan pemilik kehidupan itu sendiri. Artinya jika Yesus saja membuka jalan, membukakan pintu supaya kita berjumpa dengan Sang pemilik kehidupan, dengan Sang pemelihara jiwa, dengan Sang pemelihara masa depan, kenapa kita tidak mau masuk di dalamnya? Jika pintunya sudah dibuka, jika kesempatannya sudah disediakan, maka berarti Bapak Ibu dan saudara, doa Yesus itu menjadi dasar untuk kita melanjutkan langkah menyongsong kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, alasan yang ketiga mengapa Yesus mendoakan murid-murid dan juga mendoakan kita. Secara tidak langsung Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus mau mengajak kepada kita agar kita tetap beriman kepada-Nya. Dengan kita tetap beriman kepada-Nya, maka kita akan didorong untuk memiliki ketekunan dalam doa. Kita akan didorong untuk memiliki kesediaan menanti pertolongan Allah. Dengan kita beriman di dalam doa kita kepada Kristus, maka kita percaya, kita meyakini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketekunan kita, keberimanan kita tidak dibiarkan sia-sia. Oleh karena itu ketika kita berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan lupa, jangan yang diingat hanya minta rezeki, jangan yang diingat hanya minta berkah, jangan yang diingat hanya mengingat kebutuhan pribadi kita. Tapi ketika kita berdoa, mintalah agar iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dipelihara, iman kita semakin ditumbuhkan, supaya dengan iman yang dikuatkan, iman yang dipelihara, iman yang ditumbuhkan, maka kita akan mampu berjalan dengan penuh pengharapan di tengah segala realitas dan kenyataan yang tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kembali kita diingatkan akan kemanusiaan kita. Kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin menjalani kehidupan ini dengan segala dinamika dan realitas yang ada di dalamnya dengan kemampuan kita sendiri. Saya sering kali katakan manusia itu rindu. Dunia sekitarnya adalah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan bahkan ancaman. Jika manusia tidak diteguhkan spiritualitas, jika kita sebagai orang-orang
sebagai orang-orang percaya kehidupan rohani dibiarkan menjadi kering, maka kita bisa saja menjadi orang-orang yang kemudian mudah terbawa dan terseret arus kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Oleh karena itu, perjuangan hidup di dalam doa dan iman kepada Allah menjadi bagian yang harus terus kita jalani. Dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, alasan Yesus berdoa untuk para murid dan murid, apa yang menjadi tema kita pagi hari ini, supaya kita terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Terpelihara dalam kasih setia Tuhan, maka berarti adalah terpelihara dalam sebuah keutuhan, seperti Yesus yang berdoa supaya kita menjadi satu di dalam Bapa dan di dalam Kristus. Maka doa Yesus punya makna agar kita juga terpelihara di dalam Tuhan. Apapun realitas di tengah kehidupan yang kita jalani, apapun realitas yang kita hadapi, tentu saja ketika kita dipelihara dalam kasih setia Tuhan, ketika kita dipelihara dalam rahmat Allah, ketika kita dipelihara oleh Sang Pemilik kehidupan, maka kita percaya bahwa aktivitas, kegiatan, bahkan rutinitas yang kita jalani dan kita lakukan, saudara-saudara, pasti akan selalu dipelihara juga oleh Allah. Pasti akan selalu mendatangkan sukacita juga di dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jika Yesus saja mendoakan murid-murid, maka kita pun juga dipanggil untuk mendoakan sesama kita. Bukan oleh karena mereka sesama umat Kristus, tetapi sebagai sesama ciptaan Tuhan, kita dipanggil dan turut juga diminta mendoakan mereka supaya mereka pun juga terpelihara dalam kasih setia Allah, terpelihara dalam perlindungan Allah, terpelihara untuk kemudian menjadi berkat di dalam Tuhan sendiri dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dirinya dan sesamanya, serta di tengah-tengah kehidupan semesta. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, yang sampai hari ini kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan, kita senantiasa dijagai oleh Tuhan. Janganlah lupa untuk bersyukur kepada-Nya. Janganlah lupa untuk menaikkan doa-doa kita kepada-Nya. Kita yang sampai hari ini masih tetap dijagai dan dilindungi oleh Allah, maka tundukkanlah kepala kita, tekuklah lutut kita untuk bersujud di hadapan-Nya dan berdoalah kepada-Nya bagi diri kita, keluarga kita dan sesama kita, supaya dunia boleh terpelihara dalam sukacita. Amin. Bapak Ibu dan kita semua yang diberkati Tuhan, mohon berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan bagi kita dari gereja yang segala abad ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dari kuburan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kembali kita akan menaikkan doa kita, yang nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, bahwa di dalam kehidupan dan pelayanan yang Engkau sendiri telah lalui dan jalani, Engkau sendiri pun menunjukkan keteladanan kepada kami,
dalam hal berdoa. Engkau berdoa bukan supaya apa yang harus menjadi realitas di tengah pelayanan dan karyamu itu menjadi nyata, tetapi engkau juga berdoa, ya Bapa, untuk para murid yang akan melanjutkan tugas dan pelayanan serta kesaksian mereka, akan campur tangan akan kehadiran Kristus yang telah bangkit dan naik ke sorga untuk mewujudkan karya-karya Allah di tengah kehidupan dunia. Ajar kami pun juga untuk memahami ketika kami berdoa untuk sesama kami, ajar kami itu menjadi peran dan ungkapan kasih kami untuk sesama kami. Ajar kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami untuk masa depan mereka, kehidupan mereka yang jauh lebih baik. Bukan hanya untuk mereka yang baik kepada kami, tapi mampukan kami juga untuk dapat berdoa bagi mereka yang telah melukai dan menyakiti kami, bagi mereka yang membenci kami, agar kasih-Mu semakin nyata dan kemuliaan-Mu semakin tercipta. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini, mereka yang terpapar virus corona, mereka yang positif, mereka yang ada dalam kasus sebagai orang dalam pengawasan, mereka yang berada dalam kasus sebagai pasien dalam pemantauan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, pelihara mereka, pulihkan mereka. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan, oleh para medis, biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami secara khusus di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Ibu Selis Tumorang, Bapak Yasfal Sibal, Bapak Jeffrey Edward Tumagua, Ibu Enda Mustafa, Bapak Andri Berna Temker, anak kami Febriani Putri Pratama Tori, Ibu Syana, bahkan rekan kami Bapak Yunus Yohanes Lewa. Berkatilah Tuhan segala upaya untuk kesembuhan dan kesehatan mereka semua. Kasih kiranya juga nyata untuk memulihkan, untuk mengembalikan mereka dalam kebugarannya. Berkati juga saudara-saudara kami yang bertambah usia, yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia. Kami percaya, kami yakin syukur dan sukacita yang mereka boleh rasakan saat ini sebagai wujud anugerah Tuhan kiranya boleh dijawab dan direspon dengan memelihara anugerah itu seturut kehendak Tuhan. Kami ingat bahwa hari ini ada Pak Harlin Supriyanto yang bertambah usia dan bersukacita oleh karenanya. Berkati saudara kami ini Tuhan, pelihara kehidupan pribadinya, keluarganya, anak-anaknya dalam segala rentang usia dan dalam segala upaya serta aktivitas yang dijalani, agar damai sejahtera dan sukacita boleh menaungi saudara kami dan keluarganya. Pun juga saudara-saudara kami yang beberapa hari yang lalu juga bersukacita. Kami percaya, kami yakin pertambahan usia yang dialami oleh anak-anak kami, oleh saudara-saudara kami di hari-hari yang lalu pun juga akan terus Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Ada banyak saudara-saudara kami di pekan yang lalu yang kami telah jalani bersukacita dan bertambah usia. Tuhan berkati mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi yang terjadi dalam kehidupan kami juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan juga hal-hal yang lain. Berkati mereka tetap ya Tuhan, dan saudara-saudara kami pun terpelihara di dalam kasih setia. Berkati tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami anggota majelis jemaat, kepada berbagai elemen masyarakat dan juga elemen gereja dalam rangka mewujudkan peran dan panggilan kami, supaya kami dapat melakukannya dalam sukacita. Para pemimpin kami dalam segala rentang dan tanggung jawab mereka, kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka agar dalam setiap peran dan aktivitasnya mereka pun boleh melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Saudara-saudara kami yang bersukacita oleh karena mereka merayakan hari yang fitri, berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan, agar dalam sukacita hari Lebaran, hari raya Idul Fitri, saudara
kiranya juga relasi antar umat beragama yang terjadi di tengah bangsa dan negeri kami ini boleh kami pelihara dengan baik seperti yang Tuhan telah teladankan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam menjalani tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dimanapun kami berada, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mengakhiri doa syafaat kami ini, maka bersama-sama kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kami mendengarkan ayat nas sebagai pengantar persembahan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Firman yang sampaikan demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Persembahan syukur diri nyanyian jemaat dari Vice Worship Persembahan. Dengan penuh ungkapan rasa syukur kami datang kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan penyertaan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Terlebih di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Ya Bapa, berkatilah tangan-tangan yang Tuhan memberikan dan tangan-tangan yang akan membawa, sehingga persembahan kami hanya untuk pemulihan nama Tuhan saja. Terima kasih kepada Saudara. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Jemaat dengan kita berdua. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus berdoa bagi para murid dan juga bagi kita supaya kita terpelihara dalam kasih setia. Maka apa yang telah menjadi keteladanan sebagaimana Yesus tunjukkan, lakukanlah itu juga di tengah-tengah kehidupan kita, dengan terus berdoa bagi sesama yang ada di sekitar kita, agar hidup mereka juga terpelihara dalam kasih setia Allah. Kita wujudkan itu dalam sebuah keyakinan bahwa janji Allah manis terdengar dalam perjalanan hidup kita. Pelengkap Kidung Jemaat 165 bait 1 dan 2. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kini arahkanlah hati kita untuk bersama menerima berkat dari Allah. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.